Puluhan itu bukan keharusan. Sesat lu Bri, enggak beneran, ini dari Alkitab. Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembayang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepuk tangan. Lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Iya. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini mulai minggu depan jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci. Ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja. Ya kan? Paling berdiri nyanyi tepuk tangan. Santai. Ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat. Ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa.
Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang gak usah bayar per bulan, gak apa-apa, bayar 2,5. Gak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Naik pesawat saja, naik pesawat ekonomi sama bisnis kelas makannya beda. Ekonomi di kotak, bisnis kelas ada piringnya. Ya tuh. Ekonomi belakang, bisnis kelas depan. Ekonomi sempit. Ini nih, lutut kita nempel di pantat orang di belakang. Kita gerak sedikit, kita gerak dikit, apalagi yang depan kita gendut lagi orangnya. Aduh, orang gemuk itu paling sengsara naik ekonomi. Sebelah kita ngelotot terus, bayar sama, make lebih. Aduh, saya itu kalau udah duduk di pesawat, aduh menderita. Bergerak sedikit orangnya. Mudah-mudahan samping saya Batak. Kalau samping saya Batak kan Kristen dia kan. Paling kalau dia gerak dia, pendeta. Dalam hatinya walaupun pendeta juga tapi nyusahin gue. Yang berdebat perpuluhan, apa itu perpuluhan? Jangan duduk di kursi, karpet. Loh iya kan? Loh, bayar 2,5 mau duduk di kursi. Enak aja. Dari mana lo aturan begitu? Dan bukan cuman itu. Ada teman saya punya teman ustadz jahil banget ya, suka ngeledekin saya. Masa dia bilang gini, orang Kristen tuh jorok ya. Dari mana, masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Gak usah tepuk tangan, lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Iya. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini mulai minggu depan jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Ada yang nanti saya gini. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci. Ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja. Ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat. Santai. Ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Makanya hidup Kristen dasarnya adalah kasih. Anak-anak muda gampang nggak untuk hidup suci? Tergantung dasarnya. Kalau dasarnya aturan tuh kayak berat gitu. Orang lain boleh bebas. Saya ngerokok dosa. Minum dosa. Ngeliatin cewek dosa. Lihat tayangan-tayangan cabul dosa. Ya udah Tuhan, saya udah hidup benar. Puas. Tapi kalau dasarnya kasih,
apa aja kita jalanin, hidup terasa asik dan luar biasa. Amin. Kalau saudara merasa hidup Kristen itu berat, let me tell you something. Jangan-jangan engkau masih lihat semuanya sebagai aturan. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Diomongin orang, doain, dijahatin, berkati. Tuhan berkati dia ya Tuhan ya, seminggu ini habis itu cabut nyawanya Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mualaf Reaction. Channel akan mereaksi segala tipu daya dan juga propaganda yang dilakukan oleh kaum kufar untuk memfitnah dan menjelek-jelekkan Islam. Kita ketahui bersama ya, Gilbert Lumondong, seorang pendeta besar yang selama ini sok-sok menggaungkan toleransi, sok-sok mengatakan tidak boleh kita membahas agama orang lain. Mending kita fokus dengan agama kita. Harus mengedepankan toleransi dan bla 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 bla. Ya, banyak sekali omong kosong tentang toleransi, tetapi ternyata di gereja dia khotbah menyinggung umat muslim. Walaupun secara tidak langsung tidak bilang ya, tetapi dari gestur saat dia memperagakan sholat itu udah jelas. Itu adalah ibadahnya umat muslim. Silakan dicek. Silakan ahli gestur, ya, ahli gestur badan itu tanyakan. Apa maksud dari Gilbert Lumondong? Semua akan bilang ya itu ibadahnya umat muslim. Agama mana lagi yang ibadahnya seperti itu? Terus ibadah agama mana yang dia bilang itu, ya, terus ditambah lagi 2,5% sebagai persembahan. Umat muslim memberikan 2,5% sebagai zakat setiap tahunnya, dan itu diberikan kepada fakir miskin, orang-orang susah. Beda dengan mereka. Tetapi ya kita tahulah bagaimana culasnya seorang Gilbert Lumondong untuk membenarkan perpuluhan yang dia lakukan. Dia malah menjadikan Islam sebagai bahan olok-olokan. Parah ya. Belum lagi komplainan-komplainan dia yang teman-teman bisa saksikan tadi, di mana dia mengatakan, wah susah. Susah itu kalau ada ibadah yang harus lipat kaki. Ya susah bagi Anda, karena ya kita tahu postur badan Anda seperti itu. Sedangkan Yesus saja saat beribadah, silakan dicek di Bible, Yesus saja sujud. Artinya apa? Yesus melipat kaki, kan sujud ya, harus dilipat kaki. Yesus sujud menyembah kepada Allah. Sedangkan pendeta Gilbert dan teman-teman sebelah, ibadahnya gimana? Ada nggak sujud menyembah kepada Allah? Nggak ada. Ibadahnya nyanyi-nyanyi yang kita lihat. Mohon maaf ya, mungkin ada yang sujud menyembah, tapi mungkin di rumahnya sendiri, saat dia lagi ada masalah, saat dia lagi pusing gitu kan, saat dia minta ampun, nah dia sujud menyembah gitu. Tapi kalau di gereja ya kita nggak lihat. Yang ada selalu duduk manis gitu. Seperti yang disampaikan Gilbert. Karena ngasih 10%, ya duduk manis, cuman berdiri, tepuk tangan, ketawa-ketawa, ya happy-happy, mantap. Terus dikatakan nggak perlu seperti umat sebelah gitu kan, sepupu mereka harus cuci tangan dulu gitu kan, harus wudhu dulu sebelum beribadah. Kalau mereka kan nggak perlu. Kenapa? Karena sudah disucikan oleh darah Yesus. Ngeri teman-teman ya. Jadi mereka menggunakan darah Yesus untuk menyucikan ibadah mereka. Ini kasihan kalau saya bilang. Kasihan Yesusnya. Darahnya itu dipakai untuk cuci tangan, untuk cuci kaki mereka. Kan seperti itu. Kita wudhu kan cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, cuci semua. Mereka cucinya pakai apa? Darah Yesus. Kasihan darah Yesus dipakai untuk hal yang seperti itu. Ini udah nggak benar gitu. Kalau kita dengar saja ya, ada orang mau pakai darah orang lain untuk menyucikan dirinya. Kamu yang enak, kamu yang bahagia, kamu yang ketawa-ketawa, Yesus yang menderita. Kita lihat mereka ibadah. Mereka happy-happy, mereka nyanyi-nyanyi, mereka ketawa, pendetanya hibur mereka. Ya, khotbah-khotbahnya diselingi dengan hiburan-hiburan. Kita lihat jemaatnya ketawa-ketawa. Sedangkan Yesusnya itu dibuat pajangan, dan pajangannya itu pun bukan Yesus lagi bahagia, bukan Yesus lagi mengajar, tapi Yesus lagi tergantung di kayu salib.
saat Yesus disiksa di kayu salib. Sedih nggak? Kadang-kadang kita pikir ya, ini entah ide siapa ini, menjadikan Yesus yang lagi disalib sebagai lambang. Setelah saya cek, rupanya tahun 700 baru ada. Di kekristenan mula-mula, mereka nggak pernah menjadikan Yesus lagi disalib sebagai lambang dari gereja, dari iman mereka. Kasihan gitu. Kenapa nggak pakai gambar Yesus lagi bersama 12 murid? Yesus lagi menjala ikan, ya, lagi makan ikan, Yesus di kapal, atau Yesus lagi berjalan di lautan gitu. Kenapa harus yang tergantung di kayu salib? Oh, karena itu menebus dosa. Kalau gitu sekalian aja saat Yesus bangkit, kan lebih bagus. Kan kemenangan dari iman kalian, Yesus mati di kayu salib dan bangkit. Kalau dia cuma mati, nggak bangkit, nggak ada kemenangan, menurut iman kalian. Kalau gitu, kenapa nggak Yesus yang bangkit? Kan fair. Lebih enak, kasihan kalau nggak. Oke lah, di sini saya nggak akan terlalu banyak komentar, karena sudah cukup banyak ya komentar-komentar dari saya. Dan di sini saya akan tampilkan pernyataan dari teman-teman Kristen mengenai pernyataan dari Gilbert Lumondong. Mereka setuju atau tidak, ya kalian dengar sendirilah. Jadi, ini komentar dari teman-teman Kristen. Kalau komentar dari saya rasa sudah cukup banyak lah saya jelasin. Ya, sudah sangat lengkap yang versi saya. Ini versi teman-teman yang lain. Kita dengarkan ya. Itu yang saya maksud, Petra ya. Jadi saya bukan marah pendeta, tetapi mengedukasi. Kalau di TikTok sini saya edukasi. Saya kalau marah, ya saya keluar dari saya punya gereja, tapi sampai hari ini saya masih ada di dalam gereja saya. Tetapi saya sering disentil sama pendeta, diusir dari atas mimbar secara halus. Ya kalau sudah tidak senang, ya silakan keluar dari gereja ini, karena ini gereja saya. Seperti itu kata-kata pendeta. Ya Petra? Ya kalau kau mau enak-enak, ya silakan. Pak Keren. Ya gimana? Mau debat, persembahan perpuluhan, mau ayatnya? Ketika kita memberi perpuluhan, Pak Keren, apakah itu pantas bagi Tuhan, Pak Keren? Oh, saya wajib memprotes duit-duitku. Enggak, yang kumaksud gini, Pak Keren. Ketika Bapak memberi kepada seorang pendeta, apakah itu menurut Bapak sempurna persembahan itu? Yang saya tidak peduli dengan sempurnanya. Saya ingin supaya duit saya bermakna, bermanfaat. Saya setuju dengan dengan Ustadz Dasat ya, bahwa uang-uang masjid itu harus difungsikan pada apa ya? Pendeta-pendeta kalau lebih pintar Ustadz loh saya lihat daripada pendeta-pendeta ini. Itu yang saya maksud, Petra, begitu loh. Jadi supaya kau jangan salah sangka, saya bukan marah, bukan kepahitan. Kalau saya kepahitan, saya sudah keluar dari gereja. Aku dulu mengenai perpuluhan. Ya, sebentar. Silakan Darmi, ya, silakan, kita ambil Maleakhi 3 ayat 10 ya. Maleakhi 3 ayat 10. Ayat 9 dulu. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, jadi kami umat Advent wajib menyerahkan, memberikan, mengembalikan perpuluhan. Kami, pendeta kami tidak ada memegang uang perpuluhan. Tetapi di gereja kami itu, contoh, 4 distrik distrik Medan Barat dipegang satu pendeta, 4 gereja. Jadi di setiap satu gereja dibuat bendahara. Jadi pendeta kami itu tidak ada memegang duit. Tetapi mereka hanya digaji daerah. Jadi uang kami ditransfer ke daerah. Jadi ada nanti menelitinya. Jadi bendahara kami mentransfer perpuluhan kami ini. Bagi yang ada ya rezekinya, nggak dipaksa. Siapa ada rezekinya berikanlah. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nah, ditransfer ke daerah. Nah, daerah lah nanti yang menentukan gaji pendeta kami ini yang dia menaungi 4 gereja. Ada sekitar 400 umat manusia. Jadi setiap sakit kayak semalam lah, ada yang berobat dari Jambi. Udah, dia berobat dari Jambi di sini. Dia jemaahnya bukan di Pancur Batu, tetapi mati dia di sini.
Jadi di telepon dari Jambi lah pendeta kami di sini. Pak Pendeta, tolonglah kebumikan dulu jemaat kita yang di situ, di Pancur Batu. Maaf, tolong kalian selesaikan. Nah, kami umat-umatnya juga bekerja di sana. Padahal kami tidak mendapat uang. Perpuluhannya pun nggak pernah ada diterima di gereja. Tetapi pendeta itu kasihan. Pergi dia ke sana, dibawanya umatnya. Ongkosnya itu dari mana coba? Jadi kalau ada perpuluhan kita itu diserahkan ke daerah. Contoh kalau kami umat Advent, dia di daerah di Siantar lah apanya, kantor pusatnya untuk Sumatera Utara. Nah di situ nanti daerah itulah yang mengelola, diberilah gaji pendeta kami yang dia menaungi kami 400 orang. Cuman gajinya kalau nggak salah 6 juta. 6 jutanya gajinya. Itulah uang minyaknya nggak tahu aku entah ada ya. Tapi semua umat ini nanti harus didatanginya dengan gaji yang 6 juta tadi. Ini digaji, dikasih ini dari daerah. Jadi gitu ya. Jadi jangan kita coba-coba menghujat para pendeta untuk perpuluhan. Kalau di gereja Masehi Advent hari ke-7 tidak ada pendeta memegang kas keuangan perpuluhan. Bendahara ya, itu kami. Maaf. Jadi begitu kami di Advent. Jadi terstruktur dia. Jadi diaudit lagi. Nanti dimakan belalang pelahap Bu Darmi ya. Ditakut-takutin Pak Tesen. Kalau lah aku tunggu, gini Bang Umar, uangku banyak, contoh penghasilanku banyak eceknya, contoh. Masa aku kusimpan uangku ini di lemari aja? Masa aku nggak memberi perpuluhan? Udah ada ayatnya. Berikanlah persembahan persepuluhanmu. Itu kan ada ayatnya Bu Darmi yang belalang pelahap. Ada. Belalang pelahap. Iya, kalau kusimpan itu di kamar bisa memakannya. Kalau kita serahkan perpuluhan itu untuk membantu pekerjaan Tuhan, maksudnya membantu pekerjaan Tuhan. Para pendeta ini kan menginjil. Pendeta kami umat Advent nggak ada bekerja, nggak ada jual-jualan, tidak. Khusus dia untuk mendoakan umatnya. Di mana yang sakit didoakan. Hanya gajinya yang 6 juta itulah dikolah-kolahnya. Kalau ada nanti umatnya yang lebih, dikasih dia entah kereta, dikasih dia bensin. Itu tergantung umat-umat yang baik hati. Gitu. Jadi kita kalau masalah perpuluhan jangan kita pelit, kasih aja. Kan banyak lagi sisanya lagi. Emang itu dia loh. Suku Lewi Pak Tesa. Emang dia suku Lewi Pak Tesa? Iya, kalau ya, suku Lewi. Mungkin suku Lewi pesek mungkin Umar. Gini, suku Lewi itu dulu di zaman bangsa Israel. Sekarang wakilnya untuk Kristen para pendeta dong. Itu dia. Pendeta dari suku Lewi. Baru tahu loh, pendeta dari suku Lewi Pak Tesa. Begini loh, sebenarnya Bu Darmi saya bukan keberatan dengan perpuluhannya. Karena saya pelaku perpuluhan dari dulu. Yang saya maksud, saya minta kepada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta itu ajari jemaat itu memberi karena mengasihi Tuhan loh. Berbagi, bukan karena ditodong dengan ayat 3 itu dari Maleakhi itu. Betul. Iya betul. Jangan sekali-kali mengajari jemaat itu menakut-nakuti jemaat dengan kutuk. Jemaat itu karena dia memberi karena mengasihi Tuhan, karena Tuhan telah memberi dirinya. Bahkan kita memberi diri pun jangankan perpuluhan ya, memberi diri pun tidak bisa membayar kemurahan Tuhan, begitu loh. Banyak kan pendeta-pendeta itu di atas mimbar itu membawa Maleakhi itu seperti pisau cukur, seperti pisau todong, begitu loh. Itu yang saya jengkel. Kadang saya sering ada yang mimpi, ke neraka, yang nggak perpuluhan masuk neraka. Lah, bos. Kalau lu butuh duit, minta aja, kita kasih kok. Kita tahu kau butuh makan, begitu loh. Jangan todong-todong jemaat pakai ayat Alkitab, pakai kutuk-kutuk segala begitu, tidak membangun jemaat. Desa, saya boleh cerita nggak? Itu kolektor apa pendeta? Nggak, saya boleh cerita dikit ya. Jadi dulu tuh saya punya klien, stres dia, gara-gara dia udah putus kerja, tapi dia masih tetap ditagih perpuluhannya sampai dihitung utang. Memang seperti itu apa? Saya kasihan juga. Iya, seperti itu. Enggak. Kami di Advent, tunggu. Kami di Advent nggak ada ditagi-tagi perpuluhan. Kalau ada rezekimu berikan. Kalau nggak ada terserah. Nggak ada pernah kita kami nagi-nagi. Pak Tesa itu ditagi-tagi sampai ditagi-tagi. Ini Bu Darmi. Saya nggak bicara Advent ini, saya punya denominasi Bu Darmi. Oh iya, gitu ya kalau di kami nggak ada ya Pak. Rata-rata hamba-hamba Tuhannya seperti itu Bu Darmi ya. Jadi Maleakhi 3 itu jadi pisau todong buat jemaat. Ya kadang saya miris saja, saya maksud ya yang bijak lah menasihati jemaat. Ajari jemaat itu mengasihi Tuhan, memberi itu karena mengasihi, bukan karena ditodong dengan Maleakhi 3. Begitu loh.
Kalau ditodong Ditakut-takuti ya. pakai Maliaki ketiga, apa bedanya kamu dengan penjahat di bawah kolong jembatan di Jakarta itu? Iya kan? Ditakut-takuti loh. Ya kalau dipaksa begitu ya apa bedanya kalau jangan jadi pendeta, berduduk aja di kolong jembatan nodong-nodong kan jadi preman. Pak Andre, Ya. Jadi preman kok di atas mimbar. ya gua sedikit apa namanya kasih pengalaman karena om saya sendiri itu pendeta. Om saya, jadi saya Katolik, ya. Terus ada om dari Ganteng banget, weh. dari mantan istri, ya, itu pendeta. Om saya. Sweet, ganteng juga si Mualapin ya. Bu Darmi ini lihat yang jidatnya mengkilap langsung lah. Uber dia. Bini ada bini, jangan dulu, nanti dulu. Paling juga AP diganti Mito, Andre. Kalau ketahuan. Nah, enggak, aku serius nih. Nah, itu selama pendetanya aku cuma mau nanya nih, yang pendeta dia GKJ. Aku nggak mau sebutin namanya ya, tapi dia GKJ. Dia Protestan GKJ ya. Bukan GKI tapi GKJ. Nah, setiap dia pertama ada di Jogja. Ya, itu dikasih rumah, mobil, sampai listrik itu nggak udah free segala macem. Pokoknya semua fasilitas sudah diiniin. Sampai akhirnya dia pindah ke Ciputat. Itu juga dikasih dengan fasilitas-fasilitas yang lengkap, semuanya yang lengkap. Kalau gaji 6 juta seperti Bu Darmi bilang, enggak. Karena saya tanya, Om kok ini sampai begini ya, besar ya, sampai mobilnya tuh sampai 3 segala macam. Emang gaji pendeta tuh berapa ya? Ya macam-macam. Kalau dia itu kayak kayak pendeta yang dipanggil nanti datang dikasih fasilitas semuanya. Nah, terus kalau perpuluhan tuh ada tugas, ada yang nagih. Bener katanya Bang Karen, itu ada yang nagih. Kayak ketua sinodenya kalau nggak salah. Saya nggak tahu ya, saya kayak Katolik, cuman ini nanti ini ada tagihan untuk perpuluhan segala macam. Kok saya sampai bilang di Katolik nggak ada kayak begini loh, gitu loh. Nah, Katolik kan kalau pengampunan dosa, Katolik nggak ada. Pengampunan dosa lu kan bayar. Nggak bayar. Nggak mungkin lah bayar lah, orang Martin Luther aja ribet. Nggak bayar. Gua ngomongnya fair kok. Saya ngomongnya fair. Nah, saya cuma mau nanya ini. Memang apakah dari Advent, dari Bang Karen karismatik ya? Itu kalau para pendeta itu Papua dia dikasih fasilitas begitu nggak sih? Kalau pendeta kami ada rumahnya udahlah. Kami bangun kan gereja, ada rumah pendeta. Itu pun tergantung eceknya. Gereja kami kan ini kan distrik Medan Barat kan 4 gereja. Di mana cocok layaknya ditempatkan rumah pendeta, dibuatlah sederhana, kecil. Nah, kayak sekarang contohnya pendeta kami anaknya 3. Gajinya hanya segitu, 6 juta. Padahal sekolah anaknya di Siantar sana, cuman karena itu sekolah Advent dipotong dia, ada berapa persen ya, tinggal 10% lagi nya pendeta membayar uang sekolahnya. Nah itu dia. Jadi kalau kesehatan pun rumah sakitnya begitu juga, tinggal 10% dibayar biaya perobatannya nanti di rumah sakit Advent gitu dia. Namun kalau ditagi-tagi perpuluhan gak ada kami Advent. Ini ibu nih, ini masih hidup orangnya belum mati. Ini ibu. Open camp. Open camp. Enggak usah lah. Ibu ini sudah umur mau 50 tahun bulan 4. Belum pernah ibu ini dipaksa ditagih uang perpuluhan, tidak pernah. Itu dia. Kalau ada rezekiku, ku berikan. Malah kalau aku nggak memberikan perpuluhan, aku itu kalau menokoh, aku banyak kali bala datang sama aku. Karena aku menipu, karena uangku ada. Masa aku pelit untuk membayar perpuluhan. Sementara uang perpuluhan itu untuk membantu pekerjaan Tuhan loh. Ya kan? Silakan yang lain. Bu Darmi, open camp dulu lah. Udahlah jelek aku. Jelek aku nggak mau. Apa-apa lah open camp. Aku dulu ya. Kalau Ibu Darni
bercerita tentang pendetanya digaji. Kalau pendeta kami nggak digaji. Dari jemaatlah dia hidup. Ya puji Tuhan, Pak Pendeta kami luar biasa. Contohnya nih, contohnya saya. Kalau saya memberi 10%, mungkin itu menurut saya itu masih kurang banyak. Kalau hanya 10%. Oh, gitu ya. Yang diinginkan Tuhan 100% loh. Semakin banyak, semakin gede surganya Pak Petra ya. Bukan, artinya kita jangan melihat angka. Oh, gitu. Tapi sebentar Pak Petra. Anda sebentar gini. Wait a minute. Anda melakukan persepuluhan itu apakah sesuai dengan narasi yang ada dalam kitab Anda? Pertanyaannya di situ. Oke, sebentar Pak, saya jawab ya. Kalaulah memang menurut firman Tuhan 10%, kalau menurut saya itu masih terlalu kecil Pak, 10%. Yang diinginkan Tuhan Pak 100%. Tubuh, jiwa, dan roh kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Jangankan 10%. Bahkan membeli, kalau ada hartaku, bahkan ku kasih ini, aku open cam ya. Bentar. Iya Pak, silakan Pak. Tolong besarkan saya. Besarkan Jul. Dia mau donasi. Tolong besarkan saya. Loh. Kok nggak bisa dia open cam? Dia mau donasi. Iya. Orang baru 452 nggak bisa lah. Oh bisa. Ini Pak. Ini lokasi saya ini. Kalau seandainya ada seorang pendeta Pak. Oh iya. Yang mau buka gereja sini. Saya gitu. Saya ini 2.500 meter ini. Iya. Petra, wajahmu merek ye. Oh, bagaimana open cam kok di sendalmu harga 15.000 kok di open cam gimana sih? Janganlah Pak Tesa. Itu kau open cam sendal yang 200.000, yang 500.000 lah, sendal jepit ke open cam lagi. Itu 7.000 karena saya ini ada 2.500. Bayar per puluhan kok open cam sendal jepitmu lagi. Dengar Pak, dengar. Seandainya Pak, ya kan? Seandainya ada. Jadi seandainya Pak Petra, jangan seandainya. Saya sanggah Pak Petra dulu ya. Jadi begini. Bangun gereja di dalam. Sebentar Pak Petra. Ya, jadi yang Yesus katakan 100% itu bukan duit Pak Petra ya. Pak Petra harus paham. Yang diinginkan Tuhan Pak. Tubuh, jiwa, dan roh. Enggak gini loh Pak Petra, dengerin Pak Petra. Kalau Pak Petra, 10% yang Anda berikan, jangan masalah 10% dulu. Jangan masalah 10% dulu. Persepuluhan itu loh. Akan diterima Tuhan. Gini Pak Petra. Persepuluhan itu dari mana? Persepuluhan itu loh dari mana? Dari mana persepuluhan? Sudah saya bilang Pak, jangankan 10%, 100%. Enggak. Sebentar Umar. Perintah persepuluhan dari mana? Perintah persepuluhan itu loh. Dari mana? Aduh, dengar dulu. Enggak, perintah persepuluhan. Perintah persepuluhan itu dari mana Bapak? Perintah persepuluhan itu loh dari mana? Jangankan bicara 10%, 100%. Lah iya, perintahnya dari mana? Perintah itu. Uang kita. Wah, Bapak ini jadi Kristen kok semakin lama semakin nggak bener ini. Yang saya tanya, persepuluhan itu dari mana perintahnya? Maleakhi 3:10. Loh, kok Maleakhi 3? Nah. Kok bisa nyampe ke Maleakhi 3? Maleakhi 3 ayat 10 itu berbicara tentang persepuluhan yang seperti apa? Apakah dalam bentuk fisik uang atau dalam bentuk fisik? Loh, enggak Bapak jelaskan dulu persepuluhan di dalam Torah. Enggak gini, jangan dengar dulu. Anda itu enggak ngerti konsep persepuluhan. Jangan sok pinter sama saya. Gitu loh. Jangan sok pinter sama saya.
Persepuluhan di dalam Torah itu seperti apa? Persepuluhan yang diinginkan Tuhan. Enggak, persepuluhan yang di dalam Torah itu seperti apa? Kamu mengatakan berbicara 10%, namun kamu enggak, gini loh Bapak. Nanti saya yang ini Pak. Gini loh. Persepuluhan di dalam Torah itu kayak gimana gitu loh. Persepuluhan di dalam Torah itu seperti apa? Itu kan ada itu. Persepuluhan pertama, persepuluhan kedua, persepuluhan untuk orang. Saya sudah katakan, kalaulah itu 10% Pak. Gitu loh. Bapak itu jadi Kristen yang bener dong. Jangan itu asal ngejeplak gitu loh. Dengan kematian Kristus Pak. Di dalam penebusan kok Kristus lah. Kalian penebusan yang diomongin persepuluhan. Yang diinginkan Tuhan adalah tubuh jiwa enggak nyambung. Diam dulu, gua ngomong sama pemikiranmu sendiri. Diam. Itu pemikiranmu sendiri 100%. Diam dulu, Bapak. Kamu udah bersungut-sungut. Oten. Iya itu pemikiranmu sendiri, Petra. 100%. Melayani Tuhan. Diam dulu, Petra. Udah diam dulu, kok nggak ngerti persepuluhan. Coba. Udah kok diam dulu. Diam dulu. Orang kok kok itu orang nggak ngerti. Diam dulu. Petra sebentar. Diam dulu. Kosong dari tadi Petra. Sebentar, saya mau mantap perkataan. TD naikin aja, aku turun. Kojul. Sebentar. Udah begini kok. Begini Petra, sebentar saya. Jadi yang kau narasikan tentang 100% itu, Yesus bukan lagi berbicara perpuluhan, bukan berbicara duit. Jadi ya saudara-saudara di bawah juga harus maklum ya, ini Petra tidak ada pengetahuannya. Yesus lagi berbicara 100% itu bukan duit ya, bukan perpuluhan apalagi ya. Jadi itu Yesus lagi meminta untuk kita mengabdikan diri. Kalau di dalam perjanjian baru di kitab Injil, Yesus cuma memerintahkan bayar pajak, nggak ada perpuluhan. Oke, selamat pagi Pak HTD, silakan dijawab Pak. Ini ada yang ngotot 100, ada yang 10 ini Pak HTD. Dengan hartamu. Biar Pak Pendeta ini yang jawab. Mau 100% harta kita belum seberapa Pak dibandingkan dengan kematian Tuhan Yesus. Pendeta yang jawab ini ya. Pusing gue. Kok diam dulu lah Petra. Kok diam dulu Petra. Kamu diam dulu lah. Kok ini udah Kristen nggak ngerti apa-apa, banyak kali kok ngomong. Ya biasa begitulah, Umar tong kosong bunyi nyaringnya. Kesel gua lama-lama. Nggak gimana? Pak TD. Aku jawabin yang komen aja ya Bang Julius ya. Aku nyimak, aku jawabin yang komen aja. Iya, itu gimana cerita persepuluhan Pak TD? Silakan. Persepuluhan Pak TD. Kenapa kamera saya nggak nongol ya Valen ya? Nggak tahu, orang bukan di komal saya. Bang Umar itu diumpetin. Coba di Pak HTD. Emang berapa itunya Pak HTD? Oh, bisa. Ini. Aduh orang tua beneran dah, dia nggak tahu dia. Ya. Apa maklum orang tua? Itu loh, ya, kalau mau orang-orang dengerin tak jelasin, kalau mau dengerin, tapi kalau masalah persepuluhan. Jelasin Pak TD. Jawab aja Pak TD, biar Petra tahu itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, persepuluhan itu ada di Imamat pasal 27. Ya, 27 mulai ayat 30, 31, 32. Itu bicara persepuluhan, juga di bilangan juga. Ya, lalu nanti terakhir itu perintahnya di Maleakhi 3. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu harus perhatikan, Yesus datang untuk menggenapi Taurat. Matius 5, 17, 18, Yesus mati membatalkan Taurat. Efesus 2, 15, banyak orang tidak tahu. Ya, nggak bener juga Pak Tesa ini kayaknya. Orang cuman membaca Yesus datang doang dibaca. Yesus datang menggenapi Taurat. Yesus mati nggak mau baca. Yesus mati membatalkan Taurat. Persepuluhan adalah salah satu bagian dari Taurat. 100% batal. Jadi Maleakhi 3 ayat 10 tidak boleh lagi. Gantinya mana? Gantinya 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Itu gantinya. Jangan dong, Masya Allah. Wah, nggak bener ini Pak Tesa. Dibantah Pak Tesa. Ganti ya Pak TD ya. Wah.
Betul Pak Tesa, nggak benar dia. Kalau ini saya setuju, Umar saya setuju dengan Pak TD kalau ini. Kalau naik ke UFO itu saya tidak setuju itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau di langit tingkat 2 saya tidak setuju lah. Kalau ini agak setuju saya, Umar. Jadi mempersembahkan itu harus dengan sukarela, sukacita, tidak boleh duka atau paksa, ya. Ya, tidak boleh memakai merek persepuluhan, tidak boleh memakai merek buah sulung, mempersembahkan bagaimana Roh Kudus bekerja. Itu pendeta mudanya Tritunggal Pak Tidi. Bu Kesia, gimana ya, itu cerita? Kan Tritunggal cuman baca Yesus datang, Valen Yesus datang menggenapi Taurat, cuman itu doang. Dia nggak mau baca Yesus. Coba tanyain Pak Tidi, nama Allahnya siapa, Mak? Ibu pendeta muda. Diklarifikasi pendeta Kesia. Nggak usah. Gini aja, Valen, aku itu cuman kalian membahas persepuluhan aja kok sampai ributnya berjam-jam gitu loh. Pak pendeta PS Hall HTD dengan Ibu Pendeta Kesia, jangan mau kalian dilaga ya Pak Pendetaku sayang. Kita Pak Kristen ini ya. Ya, jangan mau kita dilaga sesama Kristen. Maaf. Ya. Kita saling mendukung ya. Jangan. Pak Tidi, tanya itu. Mulai masuk provokator itu ya. Gimana tanggapannya itu? Pada nggak jelas ini masalah perpuluhan ini. Nama Allahnya dia nggak tahu loh Pak Tidi. Pak Tidi. Nggak ada yang berani nanggapin. Coba Pak Tidi tanya dulu sama pendeta muda itu. Nama Allahmu siapa? Dia nggak akan berani. Yang mbok ditoleh pendetanya. Pertanyaannya apa? Siapa itu nama masalah Allah? Siapa nama Allah? Pendeta Kesia, gimana itu? Menurut Pak HTD gimana? Nama Allahnya siapa? Gitu loh. Coba tanyain. Ini mau bahas persepuluhan atau nama Allah? Udah selesai persepuluhan. Persepuluhan udah selesai, Bu. Kalau Anda memungut persepuluhan ya. Dosa ya, yang memungut persepuluhan dosa ya. Udah selesai, udah dijawab. Biar gantian. Very clear. Itu nama Allahnya siapa? Very clear. Saya setuju. Ditanyain nama Pak Tidi. Ibu pendeta nama Allahnya siapa? Yesua Hamasiah Yesus. Aku nggak tahu ya. Aku udah lama ngikutin Pak Henritan, tapi aku nggak tahu benar bagaimana bias teologinya ya. Apakah dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Bapa atau enggak? Aku masih belum tahu. Walaupun dia sudah apa itu? Teologi itu apa, Bu? Nggak ada teologi. Teologi itu berbicara tentang ketuhanan. Nggak ada itu karangannya Bapak Gereja itu. Buang itu teologi. Waduh, yang saya mana Pak Dede? Gimana Ibu Darmi ini? Gimana Bu Darmi? Belajar tuh belajar. Aku sisi Bapak Gereja. Walaupun tunggu. Ayo Ibu Darmi serang Mbak Ibu Darmi. Ayo Ibu Darmi. Bukan, aku nggak mau menyerang. Belajar bukan. Jelaskan. Apa yang mau kalian tanya sama aku? Apa tadi? Harus dibuang doktrin-doktrin itu, Ibu Darmi. Ayo, Bu Darmi, ditanggapi. Gimana? Nggak bener dia, Bu Darmi. Pak TD ini kadang-kadang. HTD ini nama Allah kami. Nama Allah Kristen. Udah? Siapa namanya? Yahweh lah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah itu dia. Yahweh itu nama Yahweh. Yahweh itulah itu name. Ya, itulah nama Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu Yahweh dia. itu name, bukan true name. Di luar dari situ setan, Mamon. Ada ayatnya 2 Tawarik 26 ayat 27. Di luar dari Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah Mamon atau setan. Udah. Sementara Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub Yahweh. Oke? Nah, Yesusnya nggak ada Pak Tidi. Apalagi? Yesusnya itu adalah firman Yahweh yang menjadi manusia turun ke bumi. Itu dia ya. Firman Yahweh. Nah, makanya Trinitas. Jadi Yesus itu di mana keberadaannya? Yesus itu adalah firman Yahweh yang keluar dari Yahweh ya. Firman Yahweh yang menjadi manusia sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14. Ya, firman Yahweh yang menjadi manusia. Nah, untuk misi penyelamatan manusia, turunlah dia ke bumi. Makanya di dalam Yesaya dikatakan, aku adalah Allah penebusmu. Aku adalah juru selamatmu. Kenapa enggak Allah sendiri datang ke bumi ini? Diutuslah
firman-Nya. Diutuslah firman-Nya itu yang telah menjadi manusia. Itulah penyelamatan dunia. Wah, nggak Gitu. benar Bu Pendeta itu. Nggak benar itu. Itulah Trinitas namanya. Nah, sekarang kalau ada dari pendeta yang lain, coba terangkan. Aku kan umat biasa. Oke, silakan. Yang saya tahu seperti itu. Yang saya pelajari, silakan. Yang dua-dua pendeta. Aku nggak mau menyangkal pendeta ya. Dengar ya, Yahweh tidak pernah disebut di perjanjian baru. Nggak pernah ada. Boro-boro ada di surga. Nggak ada itu Yahweh. Makan tuh Yahwehmu. Yahweh itu di perjanjian baru aja udah nggak ada disebut. Ngerti? Hati-hati kau Ibu Darmi. Ayo. Habis ini. Enggak apa-apa, itu iman dia, iman saya seperti itu. Kita lihat hakim yang adil yang datang, yang menentukan. Jangan congor kita yang menentukan, tetapi hakim yang adil yang menentukan. Iman saya seperti itu, imanmu seperti itu. Silakan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita tunggu jawaban dari pendeta kita. Tunggu dulu. Silakan. Siapa yang mengkafir-kafirkan orang? Siapa yang menyesatkan orang? Nanti hakim yang adil yang menentukan. Oke, silakan. Gara-gara Umar nih. Loh, jadi Yahweh itu gimana, tidak Kak? ada di perjanjian baru ya. Iya. Kompor-komporin sih. Di perjanjian baru aja kan ada Yahweh. Biarkan nggak apa-apa Bang Andre. Pendeta Kesya silakan ditanggapi Pak HTD sama Bu Darni. Gimana itu Tritunggal Bu Kesya itu? Wah, Emang itu. benar ada Tritunggal Bu Kesya? Coba terangkan. Jangan kalian nggak bisa jawab ya, jangan kasihan lah. Dia oneng, kok oneng, Wanes. Jangan cewek jangan suruh jawab. Udah, kayak gitu. aku lagi. Tritunggal aja sudah ada di kitab Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sana sudah ada nama Allah. Udah? Bohong itu Bu. Udah? Roh, tunggu dulu. Diam dulu, aku dulu bicara. Bohong Roh itu. Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada roh Bohong Allah, itu. udah? Baru Bohong. berfirmanlah Allah, ada firman. Jadi ada Allah, ada roh Allah, ada firman. Itulah Salah itu. Trinitas. Yang Di luar benar- dari situ berarti sudah berbeda. Silakan yang saja. benar begini. Gitu. Pada mulanya para Allah menciptakan langit dan bumi. Para Allah, jangan Allah ya. Kan kamu Elohim. Elohim itu bukan Allah, Bu. Wah, Elohim nggak bener itu dia Bu para Darmi. Allah. Ngareng Pak Tidi. Alkitab Ayo. yang mana itu? Alkitab yang mana? Kan Alkitabmu Elohim. Itu, Pak. Para Pak Elohim. Teddy. Iya, yang Bapak baca Alkitab ini, itu bener nih. yang Bapak Jelasin baca dulu. ini Alkitab yang mana? Tahun berapa? Itu dia. Umar kayak Kan VOC. Alkitabmu beresit para Elohim toh. Elohim itu gerombolan. Iya, maksudku yang saya baca Alkitab sekarang yang dipakai seluruh dunia. Sekarang yang Bapak pakai apa isinya? Apa kata-katanya? Gitu, jangan hoax. Pada Ayo. mulanya Allah itu baru bener. Kalau Elohim itu Ah. pada mulanya gerombolan Allah. Iya, mana datanya? Mana ayatnya? Alkitab mana itu? Biar ku baca. Alkitab yang mana? Makanya Allahmu Tritunggal toh karena gerombolan para Allah. Tapi Bapak ini apa? Bapak ini apa? Trinitas, oneness apa Bapak ini? Aduh, Hah? kasihan. Itu sih kasihan itu Jadi Kesia. Wanes. Oneness. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Itu kan doktrin-doktrin masing-masing. Yang jelas nanti hakim yang adil yang menentukan. Marilah kita selalu belajar. Oke. Tritunggal pasrah itu udah kehabisan akal pasrah. Enggak. Bukan kehabisan akal. Udah jelas ada Allah, ada roh. Kalau nggak ada roh Allah, bagaimana bisa kau hidup? Kutanya kau dulu. Bagaimana kau Bapak hidup kalau tidak ada roh Allah padamu? Bisa Jawab. saya bantah sebentar Mbak Bu Darmi? Kasihan juga ya. Pak HTD jawab aja Pak HTD. Alah nggak usah lah ngapain jawab kayak gini. Kesia aja kalau mau yang nanya. Orang nggak ada ayatnya Bu Kesya. Oke Bu Kesya silakan. Dari tadi kayaknya Pak HTD tertarik sama Bu Kesya ini. Ya, saya lebih condong sama Kesia daripada ibu-ibu itu muter-muter doang. Pak Henry, kalau Ya. kalau kamu pendeta yang benar, tolong dulu jelaskan yang sebenarnya. Apa itu? Kalau menurut Apa kamu itu? Orang nggak ada tentang- ayatnya, nggak ada ayatnya Bapak. Yang mana yang Makanya mau Pak Teddy dijelaskan? males. Yang mana yang mau dijelaskan? Tolong Ngomong dulu pakai jelaskan. dalil ya. Ngomong pakai data. Tolong dulu jelaskan siapa Yesus itu. Kayak aku tadi Kejadian 1 ayat 1 dan 2 dan 3. Ada Allah, ada roh Allah, ada firman. Si Bapak ini coba jelaskan apa yang kau tahu. Ya, coba jelaskan. Bapak,
Yesus itu adalah the name, ya, the name above every name. Nama di atas segala nama. Oleh nama Yesus bertekuk lutut, yang di langit, di bumi, di bawah. Coba namanya diganti Yahweh atau diganti Elohim. Kakak bertekuk lutut itu Filipi 2 ayat 10. Coba Anda ganti. Dan di dalam nama Yahweh bertekuk lutut yang ada di langit, di bumi, di bawah. Bohong itu. Coba kamu ganti pakai Elohim. Kamu ganti pakai Adonai, kamu ganti pakai Yehova, kamu ganti pakai Hasim, kamu ganti pakai Yahweh, kamu ganti pakai Bapa. Dan di dalam nama Bapa bertekuk lutut yang ada di langit, nggak ada itu. Nama Yesus. Ngarang dia Bu Darmi. Aku boleh kasih. Aku boleh kasih tanggapannya. Silakan Pak HTD, mohon buat Pak HTD itu Ibu Pendeta mau ngomong itu. Ya, lanjut Bu Pendeta. Ya, Ayo. Tapi sebelumnya di sini, ya aku sebelumnya di sini untuk Pak HTD dan juga Ibu Darni, secara akademis kita nggak apa-apa lah ya saling mengkritisi ya. Jadi maksudnya Bu Darni nanti jangan jadi benci sama aku, nggak. Selepas ini kita tetap friend aja. Enggak Bu Ben. Enggak, kalau sama yang cantik nggak akan benci. Iya enggak Bu. Oke. Kalau sama Kesia aku nggak bisa benci, Valen. Nggak bisa benci, Valen. Gimana? Bu Darmi. Open cam Bu Darmi. Jelas. Sama orang jelek malas open cam. Astagfirullahaladzim. Dibilang jelek. Ya, apa yang bilang jelek? Juga ini kayaknya ini ya. Wah. Kalian ini. Orang jelek malas lah open cam. Sia-sia. Gimana ceritanya Tritunggal sama orang jelek? Ini jaringanku bagus nggak? Suaraku kedengaran jelas nggak? Bagus, orangnya juga bagus. Ya. Silakan Bu. Oke, aku Udah kasih cantik beberapa kok. poin ya. Ya, aku kasih beberapa poin. Kalau nggak salah sih ya, correct me if wrong. Kalau nggak salah nih, kayaknya Pak HTD ini beliau, aku pakai beliau ya. Beliau kayaknya cuma pakai terjemahan ya. Di sini kita nanti akan sulit untuk masuk. Kenapa? Kalau kami masuk ke dalam critical text, itu masuk ke dalam bahasa asli. Jadi kita bukan hanya cuma modal terjemahan. Dan ini memang sudah biasa dilakukan oleh teolog-teolog. Udahlah. Sebenarnya Bu, Pak HTD ini semua ya. Ya, tunggu ya. Pak HTD ini Valen, sebenarnya teolog. aku kan cuman masuk pengen ngurusin persepuluhan tadi. Pak TD kok Ya, Pak TD ini. Pak TD diam dulu. Udah Silakan dilihat aja Bu wajahnya, Pendeta. jangan Ya, dilihat silakan PDM. narasinya. Silakan PDM. Ya, silakan Itu PDM. satu ya. Wajahnya aja dilihat adem kok. Ya kalau wajahku biasa aja kok, banyak yang cantik. Bu Darni ini cantik nih. Oke, bicara tentang Trinitas, kalau kita bicara about Trinitas, itu kita bicara tentang konsep tres persona una substantia. Ini yang diketok palu di dalam konsili Nikea kan? Itu artinya 3 pribadi, 1 hakikat. Persona itu bahasa Latin, itu prosopon bahasa Yunani. Nah, jadi prosopon atau persona ini sebenarnya artinya adalah wajah. Wajah itu menunjukkan pribadi, individu, atau menunjukkan identity atau identitas. Jadi itu yang kami tolak. Tidak ada 3 pribadi, yang hanya ada 1 pribadi. Bapa itu adalah sebutan, anak itu sebutan, Roh Kudus itu sebutan. Itu mengacu kepada 1 personal name namanya Desa, Yesus. Tadi kamu malam, dosa loh, dosa. tunggu dulu, Kamu Pak. ngomong gitu tuh dosa loh. Tadi malam, Stop, Tadi stop, malam. jangan lanjutkan. Kamu dosa. Dosa kamu ngomong Sabar gitu. lu Pak TD. Dosa kamu. Sabar Pak TD. Itu Tadi malam ngarang aku sorry ada Valen. Lah kok Sorry Valen, lah kok orang-orang kamu kayak gini Pak ini harus TD? dicegah. Nanti Kamu ngarang Pak juga, dosa kamu. Kesia, dosa kamu, ngarang bebas kamu. tenang. Sabarlah Pak TD. Pendeta Kesia dulu. Nanti Pak kita TD. nggak apa-apa, Nggak boleh lah, kita boleh Nggak boleh Nanti kamu di komen. bernarasi seperti itu Tapi ngarang gantian bebas, Pak nggak ada TD. dasarnya. Gantian. Kasihan itu Pendeta Kesia dari tadi nungguin nggak ngomong loh. Sebentar Ya Pak nggak TD. usah kayak nggak apa-apa, begitu. kita boleh saling mengkritisi ya. Aku megang prinsip Ngarang begini bebas ya. itu. Doktrin itu nggak apa-apa diganggu ya. Arti Ini dikritisi. masalahnya urusan Yang nggak Allah boleh loh, diganggu Kesia. itu ibadah. Ya. Ini bukan Oke, urusan tunggu Pak lain-lain loh, HTD. ini urusan Allah Ya loh. tunggu ya, sabar Dosa ya, kamu. cooling down ya. Dosa kamu, Tadi stop. malam aku itu ada debat intelektual dengan Natali. Jadi di sini mungkin Pak HTD dan mungkin beberapa teman Kristen Ya yang sudah. lain itu masih Valen, belum aku, bisa membedakan. aku ini kan aku Tunggu, cuma belum. ngurusin persepuluhan tadi ya, udah selesai ya. Oke, Kok gini? oke.
Kesia, aku masih tahu kamu dosa. Aduh, dulu Pak ATD. Dengarkan itu pendeta Kesia dulu Pak ATD. Lah kok cemburu Pak TD ini gimana cerita? Jadi di sini kepada Pak ATD ya turun. Kita harus bisa membedakan yang mana general term, yang mana sebutan, yang mana